bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dan diberi kemudahan. Aufa pimpin doa. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Ananda Aufa, terima kasih. Sekarang kita lanjut kepada absensi. Jadi perhatikan baik-baik, tulis absen dulu. Araisha, Arya, Ashifa. Ashifa sakit? Azira, Andisha, Bulan, Dika. Dika sakit? Mania, Haikil, Hikari Aufa, Zulkifli, Junior juga sakit. Bintang, Mauri, Azam, Rasid, Raditya, Musafira. Alhamdulillah, jadi teman-teman dua orang tidak hadir. Semoga mereka yang sakit lekas sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita. Baiklah anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan yang telah kita rancang sebelumnya, yaitu membuat rangkaian paralel. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu penemuan dan manfaatnya. Jadi muatan pelajaran yang akan kita bahas hari ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia, muatan pelajaran IPA, dan muatan pelajaran IPS. KD daripada bahasa Indonesia yaitu menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian menyajikan hasil penggalian informasi teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Berikutnya yaitu pelajaran IPA, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel. Berikutnya muatan pelajaran IPS yaitu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kemudian menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas apa itu teks eksplanasi. Masih dengan pelajaran yang sama, yaitu mencari informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi. Sekarang buka bukunya halaman
61 yaitu pembelajaran 1 pada subtema 2. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teks eksplanasi dan juga sudah membahas tentang komponen-komponen listrik dan bahkan kita sudah membuat rangkaian listrik seri. Nah, kaitannya dengan rangkaian yang akan kita buat sekarang dengan pelajaran yang akan kita bahas sekarang adalah sangat erat hubungannya dari komponen-komponen yang kita gunakan pada saat membuat rangkaian seri sama juga dengan komponen-komponen yang akan kita buat dalam menggunakan rangkaian paralel. Tapi sebelum kita melakukan uji coba atau percobaan membuat rangkaian paralel, kita akan mencari informasi dalam teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Si Kotak Ajaib. Baca materi yang ada pada buku itu, kemudian Umi akan membagikan lembar kerja berdasarkan petunjuk yang ada di buku, yaitu mencari informasi dari bacaan. Jadi dalam bacaan Si Kotak Ajaib itu ada 3 paragraf. Dari setiap paragraf silakan cari informasi yang termuat di dalam bacaan tersebut. Mengerti? Baik, Umi akan bagikan lembar kerjanya. Umi kasih waktu 5 menit untuk mengisi lembar informasi yang Umi akan bagikan. Silakan isi sesuai dengan lembar informasi yang sudah Umi siapkan. Diskusikanlah secara baik dan benar. Ulangi dulu. Baik, kelompoknya Alfa, kelompok 1, kelompoknya Akil dan teman-teman kelompok 2, kelompoknya Azam dan menuliskan pengaruh terhadap sosial budaya setelah ditemukannya listrik. Masih dengan tugas yang sama, yaitu Umi akan membagikan lembar kerjanya. Silakan didiskusikan secara kelompok. Dari awal Umi sudah jelaskan yang kita akan cari tahu isinya adalah pengaruh positifnya dengan pengaruh negatifnya. Jadi silakan didiskusikan dengan baik dan benar. Umi bagikan lembar kerjanya. Terima kasih. Thank you.
Baik, waktunya sudah selesai. Jadi Umi harap semua pekerjaannya yang Umi mintakan sudah selesai pula. Jadi sebagai hasil dari pekerjaanmu, Umi akan meminta dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Sekarang kelompok satu maju dan presentasikan hasil pekerjaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Informasi penting paragraf 1. John Oliver lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia penemu televisi pertama, kemudian ditransmisikan televisi di Royal Institute London tahun 1925. Informasi penting paragraf 2. Prinsip kerja televisi mengubah sinyal elektronik dan magnetik, mengubah gambar dan suara, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektronik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Informasi penting paragraf 3. Fungsi televisi adalah sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk untuk kelompok 1. Nah, kelompok 3 juga sudah selesai. Sekarang dilihat kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo kelompok 4 silakan ke depan, sampaikan hasil diskusimu kepada teman-temanmu yang lain. Kemudian Mark Demon melanjutkan televisi di Royal pada tahun 19
gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantar. Informasi penting paragraf 3. Fungsi televisi adalah sebagai siaran gambar bergerak beserta suara telepon dapat dialihkan dengan alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau mengingatkan penemuan. Televisi juga dikategorikan sebagai penemuan terbesar yang mampu mengubah peradaban dunia. Baik, tepuk tangan. Allah. Dan silakan kelompok 4 tunggu kembali ke tempatnya masing-masing. Kegiatan kita selanjutnya adalah membuat rangkaian listrik secara paralel. Ini masuk kelanjutan dari kegiatan pada pertemuan sebelumnya, yaitu membuat rangkaian seri. Sebelum membuat rangkaian paralel, Umi akan meminta kalian untuk menggambarkan rangkaian paralel. Silakan buka bukunya, lihat kembali gambar rangkaian seri paralelnya. Jadi Umi ingatkan kembali bahwa rangkaian listrik secara seri yaitu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau berderet. Kemudian kalau rangkaian listrik paralel berarti rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Jadi ada percabangannya, itu bedanya. Kalau seri disusun secara berurut, sejajar, sedangkan kalau paralel disusun secara berderet atau bercabang. Baiklah, Umi akan membagikan lembar kertas untuk menggambar rangkaian paralelnya. Setelah menggambar rangkaian paralel, baru kita akan membuat percobaan menyusun rangkaian listrik paralel tersebut. Umi akan membagi rangkaian paralel. Nanti kamu juga akan diminta membuat laporannya. Umi juga sudah menyiapkan lembar untuk mengisi laporannya. Jadi silakan siapkan alat dan bahannya seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu lampu pijar, fitting, kabel, kemudian saklar atau setering, baterai, dundukan baterai, dan alat-alatnya yaitu ada double tip, ada gunting. Oke, Umi kasih waktu selama 10 menit untuk merangkai rangkaian listrik tersebut. Silakan kerjakan. Sekarang saatnya merangkai. Perhatikan alat dan bahannya. Siapkan alat dan bahannya. Sambil memperhatikan video yang sudah Umi tayangkan di depan. Ayo kerjakan. Oke.
Baiklah, karena waktunya sudah selesai, lihat juga kalian membuat rangkaian listriknya juga sudah selesai. Maka kalian diminta untuk mengisi laporan tersebut. Kemudian, kalau dilihat juga kalian sudah mengisi laporannya, Umi minta kalian presentasikan hasil rangkaian listriknya ke depan kelas. Sama seperti tadi, yaitu dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1, ayo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah percobaan dari rangkaian listrik paralel tadi. Kami akan menyampaikan laporan hasil percobaan dari kelompok kami. Nama percobaan membuat rangkaian listrik secara paralel. Tujuan percobaan agar siswa bisa mengetahui cara menyusun rangkaian listrik secara paralel dalam bentuk yang sederhana. Alat dan bahan: 1. Lampu gitar, 2. Fitting lampu, 3. Kabel, 4. Baterai, 5. Saklar, 6. Bukan baterai. 1. Dapur. Alat dan bahan: 1. Double tip, 2. gunting, 3. kardus. Langkah kerja: 1. Memotong kabel menjadi beberapa bagian. 2. Memasang bola lampu ke fitting lampu. 3. Memasang kabel ke fitting lampu dan ke saklar. 4. Menyambung kabel-kabel yang sudah dipasang ke bukan baterai. 5. Memasang baterai ke bukan baterai. Ini adalah hasil dari tes dan percobaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil laporan percobaan membuat rangkaian listrik secara paralel. Ya. Nah, hasil rangkaian kami Sekian. Jadi dengan berakhirnya presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita hari ini. Jadi dari segala macam rangkaian kegiatan kita yang kita lakukan pagi ini, yang pertama yaitu kita membahas tentang teks eksplanasi, kemudian mencari informasi dalam teks eksplanasi, kemudian kita menentukan dampak positif negatif dari apa yang sudah dihasilkan oleh para ahli, yaitu khususnya televisi. Berikutnya kita merangkai rangkaian listrik secara paralel. Kesimpulannya adalah dari setiap apa yang kita pelajari semoga bermanfaat. Dari kita rangkaian listrik itu yaitu berguna untuk kita, sebab rangkaian listrik paralel semua digunakan di rumah tangga. Kenapa rangkaian listrik paralel digunakan di rumah tangga? Karena kalau menggunakan rangkaian listrik secara seri, apabila kita memutuskan salah satu arus maka semuanya akan mati. Tetapi apabila menggunakan rangkaian listrik secara paralel, salah satunya diputus maka yang lainnya masih bisa menyala. Jadi sekian pertemuan kita kali ini. Umi tutup dengan sama-sama kita membaca doa. Tadi silakan pimpin doa.
A.